Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Wiwin Serintan dari FM22F Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu dosen, beserta teman-teman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Pendidikan Moral. Bapak, Ibu, beserta teman-teman yang saya cintai, sebelumnya pasti kita semua tahu bahwa pendidikan adalah bagian terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa pendidikan, mustahil kita dapat melanjutkan pendidikan. Kehidupan bernegara, terlebih mempertahankan martabat bangsa di mata internasional. Sebuah bangsa dapat dikatakan maju apabila pendidikan di negara tersebut maju dan dapat mengelola SDM dan SDA-nya dengan baik dan dapat mensejahterakan warganya. Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan bersama oleh berbagai pihak demi memajukan pendidikan di Indonesia. Namun demikian, membekali generasi muda dengan ilmu pengetahuan saja itu tidak cukup, Bapak Ibu guru beserta dosen, teman-teman semuanya. Itu tidak cukup. Mereka perlu mendapatkan pendidikan moral yang membentuk generasi penerus bangsa sebagai pribadi yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab. Dan pendidikan moral inilah yang merupakan salah satu modal untuk memperbaiki kondisi bangsa kita. Akhir-akhir ini kita sering melihat dan sering menonton berita mengenai kasus kriminal yang dilakukan oleh sekelompok orang tua atau oleh anak-anak yang masih sekolah. Bahkan banyak kasus pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, penyalahgunaan narkotika. Dan semua perilaku buruk tersebutlah akan merugikan kita semua, khususnya bagi para generasi muda sekarang. Dan Bapak, Ibu, dosen, beserta teman-teman yang saya cintai, kita tentu menyadari bahwa keterpurukan suatu bangsa dapat disebabkan oleh rusaknya moral warganya. Bisa jadi rusaknya moral disebabkan oleh warga itu sendiri yang tidak dapat mengontrol diri dengan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Penciptanya. Dan selain itu, rusaknya etika juga bisa karena terlalu terlena dengan tayangan televisi ataupun hiburan-hiburan yang kurang mendidik. Bahkan, fakta menunjukkan bahwa generasi penerus bangsa membutuhkan pembinaan moral, terutama dari keluarga, ataupun pihak sekolah, ataupun pihak universitas. Hal ini tercermin dari berita yang mengungkap bahwa warung internet di kota-kota besar sebagian besar dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa, termasuk anak-anak sekolah dasar dan menengah pertama. Akan tetapi, ternyata sebagian pengunjung tersebut termasuk siswa SD dan SMP tapi mereka tidak menggunakan fasilitas itu dengan informasi atau mempelajari hal-hal yang positif. Kayak contoh, ditugaskan oleh sebuah guru, sebuah dosen untuk memenuhi tugasnya, tapi mereka menggunakannya untuk hal-hal yang negatif, untuk hal-hal yang tidak positif. Seperti apa contohnya? Seperti menonton video pornografi lah dan semacamnya. Tentu fakta ini sangat meresahkan banyak pihak, terutama bagi para orang tua, dosen, dan guru-guru sekolah dasar, SMA, SMK. Sedangkan fakta tentang runtuhnya etika kejujuran yang dikhawatirkan akan terus berlanjut. Sudah menjadi berita yang tidak asing didengar. Seperti apa? Seperti korupsi, penyuapan, hilangnya supremasi, dan yang lainnya.
Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita, Bapak, Ibu dosen, beserta teman-teman, terutama para orang tua dan pendidik, untuk mempertahankan pendidikan generasi bangsa depan bangsa ini. Tidak hanya pendidikan umum saja, tetapi yang lebih penting, pendidikan moral dan pembinaan keimanan serta ketakwaan kepada Sang Pencipta agar generasi penerus bangsa berkepribadian luhur dan memiliki idealisme tinggi. Dengan demikian, kemajuan dan kesejahteraan bangsa diharapkan dapat segera terwujud. Bapak Ibu dosen beserta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan pada pidato kali ini. Semoga pidato yang dapat saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan hal-hal negatifnya bisa diambil dan dijadikan pelajaran. Dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaiannya ataupun ada kata-kata yang tidak baku, salah penyebutan hurufnya, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.